Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri Nanda Surya. Saya ingin menampilkan PPT Teori Kebenaran Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pengertian ilmu. Abbas Hamami min Tareja 1983-63 dalam diktat yang berjudul Epistemologi mengetengahkan bahwa ilmu atau science dalam bahasa Inggrisnya berasal dari bahasa Latin scientia yang diturunkan dari kata scire yang artinya mengetahui atau belajar. Istilah ilmu merupakan satu istilah yang mempunyai perwahyuan arti. Oleh karena itu, baik para ahli filsafat maupun dewa maupun para ilmuwan sering melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Dalam hal ini dapat dari sudut pandang sebagai pengetahuan atau hasil kegiatan, tetapi juga dapat dari sudut pandang metode atau aktivitas seperti diturunkan dari kata ciri sebagai belajar. Selanjutnya, metode dan kebenaran ilmu. Metode ilmu atau metode ilmiah merupakan cara dalam mendapatkan pengetahuan secara ilmiah. Dengan kata lain, pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan metode ilmiah. Metode ilmiah dalam proses untuk menemukan pengetahuan yang dipercayai terdiri atas beberapa langkah tertentu yang mengait satu dengan yang lainnya secara dinamis. Metode ilmiah merupakan Jurnal Filsafat volume 39 nomor 1 April 2006, sintesis antara berpikir rasional dan berpikir empiris. Berpikir rasional menggunakan model berpikir deduktif. Penalaran deduktif adalah penalaran ilmiah yang menggunakan premis yang telah diketahui secara ilmiah. Maka kontradiksi dalam penalaran selanjutnya dapat dihindari atau bahkan dihilangkan. Ilmu akan dan harus memiliki konsistensi yang reliabel. Penalaran induktif adalah penalaran yang berpangkal tolak dan premis yang bersifat individual atau proposisi atomik. Penalaran induktif ini bertolak dari premis yang khusus disintesiskan untuk diambil satu kesimpulan yang bersifat umum. Pancasila sebagai sistem ilmiah dan sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem ilmiah benar-benar merupakan satu objek pembahasan bahwa secara umum Pancasila merupakan hasil budaya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, objek pembahasan Pancasila tidak dapat dilepaskan dengan objek material, yaitu bangsa Indonesia dan segala aspek pola budayanya. Atau dengan perkataan lain, objek material Pancasila adalah segala unsur nilai yang secara konkret tercermin pada bangsa Indonesia, berupa kepribadian, sifat karakter, dan pola dalam rangka bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Objek formal Pancasila adalah berupa pelaksanaan Pancasila dalam praktek kenegaraan secara resmi, segi yuridis kenegaraan. Pancasila sebagai sistem ilmiah juga memiliki sifat kebenaran yang universal. Kebenaran satu ilmu harus universal, artinya berlaku sembarang tempat, ruang, dan waktu. Sebenarnya hakikat kebenaran rumusan Pancasila adalah bersifat universal, yaitu unsur Pancasila adalah bersifat abstrak, umum, dan universal. Selanjutnya, sistem kefilsafatan Pancasila Noto Nagoro. Menurut Noto Nagoro, pengertian hakikat abstrak ini dimungkinkan bahkan seterusnya pada rumusan sila Pancasila. Rumusan sila Pancasila terdiri atas kata pokok dan kata sifat. Kata pokoknya terdiri atas kata dasar yaitu Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. 4 sila dibubuhi awalan keawalan dan satu peran. Hal ini menjadikan abstrak kata dasarnya. Pengertian ini disebut pengertian abstrak, umum, universal. Isinya sedikit, luasnya tidak terbatas. Artinya meliputi segala hal dan keadaan bangsa dan negara Indonesia dalam jangka waktu tidak terbatas. Tuhan, manusia, satu, dan adil merupakan ada senyatanya.
sehingga ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan merupakan abstraksi serta generalisasi dan kenyataan yang sesungguhnya. Teori kebenaran Pancasila. Teori koherensi. Bagi teori kebenaran ini, pernyataan yang dianggap benar jika pernyataan bersifat konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Menurut Noto Nagoro, Pancasila dasar filsafat negara merupakan satu kesatuan tersusun atas berbagai bagian. Tetapi bagian itu tidak saling bertentangan. Semuanya menyusun hal yang baru dan utuh. Teori korespondensi. Menurut teori korespondensi ini, satu pernyataan benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berhubungan dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Sistem filsafat Pancasila dinyatakan sebagai jiwa bangsa Indonesia, berkepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa, dan pedoman hidup bangsa. Teori pragmatik. Menurut teori ini, nilai kebenaran proposi diukur dengan kriteria adalah apakah proposi tersebut berfungsi dalam kehidupan praktis atau tidak. Teori ini tercermin dalam Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Hal ini memang menunjukkan bahwa sistem filsafat Pancasila berfungsi secara praktis. Kebenaran ilmu berdasar teori kebenaran Pancasila. Manusia tidak pernah puas terhadap pengetahuan yang telah diperolehnya. Dalam arti pengetahuan sehari-hari yang tidak membawa perubahan yang besar. Dengan demikian, manusia hanya merasa benar bahwa pengetahuan adalah subkelas dari kepercayaan yang benar dan selalu benar. Oleh karena itu, manusia ingin mencari kepuasan melalui pembahasan yang lebih mendalam terhadap adanya gejala yang ajek. Dalam hal ini, manusia merasa bahwa ilmu adalah sesuatu yang merupakan hasil usaha manusia untuk memperadab dirinya. Dalam rangka memenuhi hasrat ingin tahunya, manusia merasa bahwa dengan ilmu akan memperoleh kebenaran yang lebih meyakinkan daripada kebenaran lewat pengetahuan biasa saja. Pengembangan ilmu di Indonesia. Berkaitan dengan pengembangan ilmu, kebenaran ilmiah dihadapkan dengan prospek ilmu. Setiap ilmu selain untuk mencapai kebenaran objektif juga selalu memperhitungkan masa depan. Perhitungan ini berkaitan dengan kemungkinan untuk pengembangan baik berupa penyempurnaan maupun melengkapi teori yang sudah ada. Bahkan dapat saja menggantikan teori yang baru sama sekali. Dalam hal ini, pengembangan ilmu di Indonesia terkait dengan jati diri bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Teori kebenaran Pancasila seperti sudah dikemukakan di atas dipakai untuk melengkapinya. Hal ini tidak bertentangan dengan prospek ilmu lebih mengembangkan dan masa depan ilmu Indonesia. Contoh pengalaman Pancasila sebagai ilmu pengetahuan. Butir-butir pengamalan Pancasila ke-1. Sila ke-1 berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Disimbolkan dengan lambang bintang dan ditempatkan di tengah-tengah perisai yang tersemat di dada burung Garuda. Pancasila mengandung 7 butir pengamalan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. 6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. 7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Selain di lingkungan rumah atau keluarga, pengamalan Pancasila ke-1 yang berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa juga dapat diterapkan di sekolah atau di dalam kelas. Berikut ini beberapa contohnya dikutip dari berbagai sumber, termasuk dalam buku Pasti Bisa Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan untuk SD atau sekitarnya. 1. Menghormati teman atau guru yang berbeda agama. 2. Menunjukkan sikap toleran kepada semua warga sekolah. 3. Selalu rukun dengan semua warga sekolah yang berbeda agama. 4. Menjalankan perintah
agama masing-masing. Yang kelima, tidak menjadikan perbedaan agama sebagai halangan untuk berteman. Yang keenam, menghormati dan menghargai hari-hari besar keagamaan teman yang berbeda agama. Terima kasih. Sekian penampilan yang saya tampilkan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.